izin rekam ya, kayaknya ada beberapa teman yang akan tertarik menyimak rekamannya. Jadi saya ulang lagi ya, jadi perkuliahan ini adalah terbilang mata kuliah yang baru gitu ya di FEB UI, ini angkatan kedua dan alhamdulillah full ya capacity tahun ini, dan di dalam perkuliahan ini kami banyak membahas paper-paper atau bahan-bahan bacaan ya yang mengulas tentang gagasan anti korupsi dari perspektif kritis. Nah, banyak sekali ya hal yang bisa kita ulik, kita ulas, kita ungkap gitu ya dengan wacana anti korupsi yang karena bias-bias itulah kemudian menjadi banyak keterbatasan di dalamnya gitu ya. Banyak hal yang tidak bisa dicapai sesuai dengan misalnya idealisme para pegiat anti korupsi di dalamnya gitu ya, karena mereka tidak sadar ada banyak bias gitu. Dan salah satu bias yang paling sering dikemukakan oleh anti corruption critical scholars gitu, itu adalah tentang bagaimana mereka seringkali terlalu fokus pada definisi yang sempit dari korupsi gitu ya, abuse of public office power for private gain gitu kan. Jadi hanya yang dilakukan oleh pejabat publik saja gitu, dan kita sering melihat ya belakangan ini apalagi gitu ya tindak tanduk dan perilaku dan segala macam yang berkaitan dengan pejabat publik itu sangat menyita perhatian gitu ya, sangat menyita perhatian, kemudian masuk ke media dan jadi viral dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di saat yang sama dia menyembunyikan banyak hal lain gitu ya, seperti misalnya bahwa kalau ada korupsi di sektor publik itu sebenarnya pasti ada sektor lain gitu ya, dan ini biasanya ada sektor swasta juga yang bermain di sana, tetapi yang menjadi bulan-bulanan itu biasanya hampir selalu ya pejabat publiknya gitu. Dan kita tahu kalau pandangan masyarakat umum itu adalah ya bisnis itu ya memang seperti itu gitu ya, bisnis itu cenderung culas gitu ya, cenderung banyak intrik gitu ya, dan bahkan kalau bicara penghasilan ya selalu dibilang di swasta itu ya memang penghasilan tuh harus besar, kalau mau kaya itu harus di swasta. Jadi dinormalisasi gitu ya tindakan-tindakan yang cenderung agresif dari sisi akumulasi kekayaan ya, yang akhirnya juga membuat orang berpikir oh berarti sah-sah saja dong ya kalau korporasi atau sektor swasta itu melanggar norma atau melanggar prinsip-prinsip etika dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang mau kita gugat sebenarnya ya. Salah satu yang mau kita gugat di dalam pertemuan kali ini, apakah itu cara yang bijak ya ketika kita bicara korupsi hanya fokus pada pejabat publik saja dan mengabaikan praktik-praktik bermasalah di sektor bisnis misalnya gitu ya, di korporasi. Dan disinilah kemudian riset-risetnya Ibu PP gitu ya teman-teman akan membantu kita untuk memahami gitu ya persoalan ini. Dan saya mau baca dulu, maaf buka contekan. Jadi Ibu PP ini saat ini adalah seorang Ariman Scholars di Northwestern University gitu ya, di Departemen Sosiologi. Tarikan beliau ini adalah di Economic Sociology, Political Sociology, Sociology of Gender, dan Agrarian Studies. Kemudian beliau juga adalah alumni dari UI ya teman-teman ya, alumni UI, dan ini jurusannya sastra Rusia kah atau bukan ya? Fakultasnya apa? Oh ya, iya, saya oke. nggak bohong kok Ibu. Oke. Ya, ngapain saya bohong jurusan FIB? Russian Study, oke. Enggak, saya pikir tadi mungkin HI tapi spesialisasi Rusia bukannya? Ini enggak sastra ada Rusia. itu. Nggak ada ya? Oke. Kemudian setelah beliau lulus di UI, kemudian melanjutkan ke Northwestern University. Jadi ini kayak pulang kampung ya, Bu Pepe ya? Iya, balik ke ngasih kuliah tamu dulu tapi naik kasta dari ke fakultas sebelah, fakultas ekonomi. Luar biasa. Dan di sana beliau mengambil Master of Arts in Sociology. Ya, saya sebenarnya kalau pengen kuliah lagi, kalau bisa kuliah lagi ya Bu Pepe, saya kepengen juga tuh belajar sosiologi supaya nggak cuma tahu kulit-kulitnya doang gitu ya. Oke, kemudian ada banyak sekali nih penghargaan yang sudah beliau terima gitu ya. Mungkin saya nggak perlu bacakan satu persatu, tetapi kiprahnya di dunia riset ya, keilmuan begitu ya, sudah sangat banyak, dan juga
beliau sangat aktif menulis gitu ya. Ada beberapa manuskrip ini yang sedang dipersiapkan. Nanti kita mudah-mudahan dari hasil presentasi hari ini nih bisa terbit juga nih ya tulisannya dan akan dipakai untuk perkuliahan tahun depan ya. Tahun depan atau semester depan ya. Saya lupa ingat apakah dibuka lagi semester depan mata kuliah ini. Kita lihat saja nanti ya. Oke, baik, tanpa berpanjang kata lagi ini sudah hampir 15 menit ya pembukaan. Saya serahkan langsung ke Bu Pepe gitu. Teman-teman kelas korupsi dan organisasi siap dengan ininya ya, catatan masing-masing ya dari perkuliahan ini. Silakan Bu Pepe. Iya, selamat siang dan assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini ada 43 orang ya, saya 43 orang banyak ya. Mungkin diskusinya nanti santai aja. Ini sebenarnya refleksi saya sudah meneliti sawit selama 6 tahun terakhir, hampir 7 tahun sekarang per 2023. Dan saya sebenarnya saya bukan seorang akademisi yang berbidang di korupsi gitu. Cuma sepanjang saya mempelajari industri ekstraktif, banyak sekali saya dengar informan saya bilang saya kan mau saya mau nanam sawit biar saya kaya, biar kayak 9 naga gitu. Saya sering banget dengar seperti itu. Tapi ketika saya meneliti sepanjang 7 tahun ini yang namanya pekerja sama petani sawit, smallholder gitu istilahnya, baik dia petani kemitraan, dia mandiri atau petani yang bekerja sama dengan swasta, dia kesulitan sebenarnya. Semakin lama kehidupan mereka itu semakin prekariat, tidak stabil, harga sawit kan juga tidak terlalu stabil, belum lagi ada permainan harga di lapangan kalau misalkan mereka tidak kerjasama sama perusahaan swasta gitu misalnya. Jadi kita jarang banget pakai kata-kata prekariat. Boleh dijabarkan singkat nggak Bu Pepe? Prekariat atau mungkin sebenarnya bukan kalau istilah yang terlalu sulit gitu, prekariat bisa diartikan dengan kondisi kerja yang tidak bisa, kalau misalnya secara formal bisa dibilang tidak permanen, tidak ada kejelasan di masa depan, tidak stabil, dan di waktu-waktu itu akan bisa hilang begitu saja. Itu sebenarnya kalau di industri, kalau itu misalnya kejadian terjadi di perburuan industri ya, tapi kalau di pertanian gitu misalnya, termin prekariat itu menjelaskan kalau misalkan relasi kerja mereka sama tanah, relasi produksi sama mereka itu sangat tidak stabil. Jadi yang mereka harapkan ketika misalkan menjadi petani sawit dengan 24 hektar, mereka bisa kayak minimal dapat 8 juta per bulan, itu udah nggak bisa lagi sekarang. Jadi semakin lama kondisi mereka itu semakin rapuh, semakin tidak cukup, apalagi kalau teman-teman banyak mengikuti isu sawit, sebenarnya kan subsidi pupuk sawit, salah satu yang pembiayaan paling besar dalam produksi sawit, itu mau dicabut gitu. Dan satu karung pupuk itu bisa sejutaan gitu misalnya. Dan ini akan dicabut. Dan itu akan dan sebenarnya kan belum lagi utang-utang di pedesaan. Teman saya meneliti perhutangan dan finansialisasi aset di perusahaan di sawit, mungkin nanti bisa bicara sama dia, tapi itu bukan keahlian saya. Nah dari sini saya merasa ada ya bahwa kekayaan yang tidak masuk akal di sawit, dan 6 dari 10 orang terkaya di Indonesia itu kan konglomerat sawit ya, itu dinormalisasi punya kekayaan seperti itu. Nah, akhirnya saya masuk ke dalam isu korupsi atau illicit enrichment atau kekayaan yang tidak bisa dijelaskan dan pengayaan ilegal atau unexplained wealth dan illicit enrichment, itu isu yang sebenarnya sangat biasa dalam tanda kutip di industri sawit. Dan saya tidak melihat dan ini sebenarnya sentimen banyak sekali aktivis lingkungan dan akademisi lingkungan bahwa sektor industri korupsi di sektor sawit atau industri ekstraktif itu sebenarnya sangat jarang dibahas. Dan karena kan seperti kata Mbak Karti tadi bahwa ya korupsi kalau kita lihat ada sawit kena, ada 2 hal yang terjadi, akan marah sama bupati atau gubernurnya, tapi kalau sama perusahaannya ya kan wajar lah, itu kan cara berbisnis di Indonesia. Nah ini sebenarnya tapi informan saya bilang bukannya itu korupsi ya Mbak, itu jadi pintu masuk saya merasa bahwa cara kita memahami korupsi itu bisa sebenarnya dimulai dari bawah, dan kita bisa memulai melihat korupsi itu dari konsep yang lebih indiscriminating atau konsep yang lebih tidak bias seperti illicit wealth dan illicit enrichment dan unexplained wealth. Saya akan mungkin mulai dengan presentasi kali ya. Sebentar ini. Bisa kelihatan, Mbak? Oke. Ya, sudah terlihat. Oke. Sebenarnya ada kebaruan hukum yang baru saja terjadi
dengan kasus ini PT Duta Palma yang sebenarnya di Riau, itu di kampung saya. Ini kasus korupsi swasta terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jadi waktu pertama kali dilaporkan itu kekayaan negara yang hilang mencapai 104 triliun. Terus akhirnya mereka periksa-periksa lagi, akhirnya turun, tapi nggak terlalu gitu, turun juga jadi 78 triliun. Dan ketika ini masuk ke pengadilan, yang dipakai itu adalah bingkai UU Tipikor. Biasanya kan kalau sekarang pas Ciptaker, karena kan semua pembaruan hukum kehutanan dan perkebunan itu ada di Omnibus Law. Tapi pengadilan negeri Jakarta Pusat memakai UU Tipikor, dan dia terbukti bersalah untuk money laundering, untuk pencucian uang, dan beberapa hal lainnya. Jadi dia minta bayar denda 1 miliar, pidana 15 tahun, dan harus mengembalikan uang negara sekitar 39,8 triliun. Jadi ini sebenarnya kasus yang sangat besar, tapi kalau teman-teman ingat, kenapa ini kok nggak besar ya, padahal ini bisa bersejarah sebenarnya dalam skandal korupsi Indonesia. Jawabannya karena waktu kasus ini lagi naik, Verdi Sambo lagi naik juga. Jadi yang diambil semuanya tuh akhirnya, karena dulu awalnya sangat besar, saya ingat banget ini kalau saya buka timeline, Twitter, Instagram, segala macam, karena kan kebetulan saya ikutin berita-berita lingkungan, ini doang yang keluar gitu. Tapi tiba-tiba kayak semuanya di Verdi Sambo ya, karena mungkin itu kan lebih high profile ya kasusnya, walaupun secara finansial ini kerugiannya paling besar sepanjang sejarah korupsi di Indonesia. Dan dimulai itu sebenarnya sederhana, karena laporan dari warga di bawah itu ada 37.000 hektar tanah yang harusnya jadi hutan lindung tuh kok dicaplok ya, dan itu sebenarnya sudah terjadi dari 2012. Jadi hasil hitungan dari grup aktivis lingkungan dan pegiat lingkungan di Riau menyatakan bahwa sepanjang dari 2012 itu, sejak ketahuan, si Surya Dharma Dining punya 600 miliar per bulan gitu dari sini. Dan ini yang jadi laporan daripada hutan yang diserobot inilah mulainya dari ini, karena warganya juga mikir kayaknya ini nggak bener deh gitu. Dan ini akhirnya saya ketika ngelihat catatan lapangan saya, ini yang dibilang sama informan-informan saya, bahwa kayaknya mereka ini rugi terus, tapi kok perusahaan bisa jalan terus ya. Di saat yang sama itu tidak mungkin cuma masalah negara tidak hadir atau negara tidak hadir, tapi yang lebih penting, perusahaan sawit ini memakai tanah negara, memakai aset negara untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dia tidak berbentuk uang, karena salah satu keberatan dari tim ahli yang membela perusahaan sawit di kasus Surya Dharma ini bilang, loh kok kamu pakai UU Tipikor, harusnya pakai Ciptaker aja, ya udah dia tinggal bayar denda. Permasalahannya Duta Palma ini sebenarnya sudah kena denda berkali-kali sebelumnya, dan pertama tidak dibayar sama mereka. Terus ya akhirnya setelah diselidiki lebih jauh, itu bukan cuma masalah ada permasalahan korupsi, money laundering, embezzlement di kasus tersebut, di kasus ini gitu. Jadi makanya kemarin tidak dipakai, yang cuma Ciptaker doang yang permasalahan. Jadi kalau misalnya kita pakai UU Ciptaker, Surya Dharma ini cuma kena 2 tahun dan denda berapa ratus miliar saja, tidak seberat yang ada sekarang gitu. Nah, ini tadi saya ceritakan dari mana sih saya mulai, kira-kira kok bisa ya kita bisa, bagaimana caranya kita melihat korupsi di sektor privat. Itu sesederhana dari omongan-omongan informan saya gitu, yang menormalisasi, baik dalam artian yang baik atau buruk, dan saya tidak menyalahkan mereka tentu saja, bahwa kalau menanam sawit itu pasti akan kaya. Tapi setelah saya 6 tahun kan lumayan ngikutin perkembangan perbedaan harga, dan khususnya di Riau ya, karena saya sebenarnya pusat risetnya itu di Riau. 1 coupling itu 2 hektar ya teman-teman, kalau tidak familiar dengan hitung-hitungan di sawit. 1 coupling 2 hektar itu cuma 2-4 juta rupiah sebenarnya sekarang. Itu nggak sebesar yang orang bayangkan. Dan hitungan saya sepanjang 6 tahun terakhir ini, kalau mau sawit itu jadi satu-satunya penghasilan rumah tangga, mereka minimal tuh harus punya lebih dari 4 hektar. Nggak bisa di bawah 4 hektar. Dan itu yang saat ini, yang itu makanya berbisnis sawit bagi petani kecil itu sebenarnya sangat tidak memiliki kepastian yang seperti orang-orang bayangkan. Tapi kalau kita lihat konglomerat gitu, mereka pasti kaya. Dan ini tertransfer ke informan-informan saya yang buruh-buruh harian lepas di pabrik sawit, di buruh harian di perkebunan atau petaninya. Kalau saya ngikutin sawit, pasti saya akan kaya kayak 9 naga tadi gitu.
Dan sebenarnya TI atau Transparency International itu baru saja merilis laporan Transparency in Corporate Reporting dan itu ngambil 50 perusahaan sawit. Tapi ketika saya baca ini sebenarnya temuan yang bagus ya. Apakah perusahaan itu menerapkan menerapkan instrumen-instrumen anti korupsi di perusahaannya, dan tentu saja dari hasilnya itu tidak terlalu baik di konteks perusahaan sawit di Indonesia, tapi bingkainya juga tetap memakai bahasa yang menitik beratkan ke pemerintah, kayak politically exposed person gitu. Apa sih keterlibatan mereka ini di dalam lobbying, diam-diam di belakang layar untuk membayarin pilkada dan segala macam. Ups. Tapi masalahnya, mana nih lagi? Oh, tadi nanti saya ceritakan. Ini kondisi sawit hari ini. Sebenarnya saya juga sebenarnya karena baru belajar korupsi ini juga baru beberapa bulan terakhir, saya tuh baru sadar bahwa sektor privat itu sangat nggak bisa sulit ya dimasukin ke dalam wacana anti korupsi, karena ketersediaan hukum yang saat ini juga cuma melihatnya negara. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana bisa melihat ini dari bawah, dari temuan-temuan saya di lapangan bersama petani-petaninya tadi. Karena sebenarnya ini potensi penghilangan itu banyak sekali, potensi korupsinya itu besar. Kalau teman-teman ingat laporannya Tempo soal sawit, itu hampir 50% atau 50% sampai 50% perusahaan sawit Indonesia tidak bayar pajak, dan potensi pajak kita tuh hilang sampai puluhan triliun per tahunnya. Dan itu karena ada masalahnya berlapis-lapis ya, selain karena ada sistem pendataan geospasial yang masih butuh perbaikan lebih lanjut di Indonesia. Ada juga sebenarnya perusahaan-perusahaan sawit itu yang saya ini nemu banyak banget di Sumatera sebenarnya. Mereka tuh tidak beroperasi, jadi cuma kayak shell company aja, jadi kayak perusahaan-perusahaan cangkang yang buat proses cuci uang, dan akhirnya kita bisa ngeliat banyak sekali kebun-kebun sawit itu tuh terbengkalai. Kalau kita tuh kalau di lapangan tuh bilangnya kayak kebun-kebun siluman lah gitu. Ini nggak pernah beroperasi, kok tahu-tahu tanahnya ada, tapi di bawah perusahaan itu namanya ada. Dan itu jatuhnya kadang-kadang HGU atau hak guna usahanya tadi, status tanahnya. Atau misalkan kalau itu kerja sama-sama masyarakat itu kan jadi HPL, hak pengusahaan lahan. Tapi nggak beroperasi. Tapi ketika masyarakat masuk, dia akan bisa dikriminalisasi karena dianggap itu jurisdiksi dari perusahaan sawitnya. Jadi itu sebenarnya kan sumber-sumber pendanaan dan penggemukan modal perusahaan yang memakai aset negara, tapi tidak dioperasionalisasikan, dan harusnya bisa dikenakan delik dari illicit enrichment tadi, dan maupun unexplained wealth. Dan sawit itu saya juga punya banyak masalah. Misalnya kalau dalam pidana suap ada mafia tanah. Saya sangat beruntung bisa mewawancarai beberapa mafia tanah di kebanyakan di Sumatera, dan mereka tuh rata-rata menerima 2 miliar untuk membuka 1.000 sampai sekian ribu hektar ke depannya. Ini standar harga yang di Sumatera. Belum lagi kalau menggeser tata ruang wilayah di kabupaten ya, karena kan kalau teman-teman mau berbisnis sawit, yang ngasih jurisdiksi itu sebenarnya kabupaten. Terus ada lagi permasalahan pelanggaran perjanjian kerjasama, money laundry, terus mengenai keuntungan di tanah sewa yang dimiliki negara, dan tentu saja pencaplokan lahan. Sebenarnya orang yang terkena dampak dari praktik-praktik buruk pengelolaan sawit ini sangat sadar, dan mereka tuh sebenarnya bertanya-tanya kepada saya berkali-kali, ini korupsi nggak sih Mbak? Ini korupsi nggak Mbak? Ini korupsi nggak sih Mbak? Secara definisi, ya itu korupsi. Yang saya tidak berani jawab adalah apakah kita punya instrumen legal yang bisa menggeret perusahaan ini ke meja hijau dengan delik korupsi. Dengan adanya kasus Duta Palma Jaya sih sebenarnya mungkin bisa jadi kebaharuan yang baik ya untuk menyeret korporasi dan praktik-praktik korupsi di perusahaan-perusahaan. Dan petani sawit itu adalah smallholdernya, adalah informan saya yang paling pertama memberitahukan kayaknya ini korupsi deh gitu. Kayaknya ini korupsi Mbak. Belum lagi buruh perkebunannya, dan ketika saya akhirnya berhasil mewawancarai dan berbicara dengan pegawai-pegawai kabupaten di Bapeda gitu misalnya, atau di kantor bupati yang mengurusi perizinan sawit ini. Nah ini misalnya salah satu catatan lapangan saya. Waktu itu saya membantu informan saya yang mereka berdua ini petani kemitraan. Dan ini mohon maaf banget saya nggak bilang ini di mana untuk keamanan informan saya ya.
Jadi saya membantu mereka. Jadi ini ada sedikit petani dari sekian banyaknya orang yang sedang bermasalah dengan konsep kemitraan di pertanian sawit. Kalau teman-teman tidak familiar dengan konsep kemitraan, jadi kalau misalkan sekarang perusahaan sawit itu harus buka tanah untuk warga lokal yang akan terdampak dari sawitnya itu sekitar 20%. Itu diatur di FPKM, jadi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Ada model kemitraannya, bisa buka lahan, bisa mereka kerja jadi misalkan distributor sawitnya, jadi ada pilihan-pilihan tertentu. Tapi biasanya yang terjadi mereka tuh mau jadi petani sawitnya juga. Jadi kalau dulu kan modelnya ada transmigrasi, sekarang tuh kan sulit dilakukan karena dananya sangat terbatas, dan sekarang hampir semuanya ini pendanaannya itu dikelola oleh swasta. Kalau dulu kan transmigrasi oleh negara. Jadi sekarang ini sebenarnya yang masukin duit pol-polan ke dalam perusahaan ke industri sawit ini sebenarnya swasta. Nah, kemitraan ini sekarang juga banyak bermasalah, dan Pak Rahmat dan Pak Badri ini sebenarnya adalah salah satu dari sedikit orang yang sedang bermasalah. Dan waktu itu saya membantu mereka membaca laporan keuangan mereka dari koperasi dan memprosesnya dengan klaim perusahaan yang bilang kalian utangnya bengkak nih gitu. Jadi dari yang utangnya tadi cuma belasan miliar, tiba-tiba jadi sekitar puluhan M tiba-tiba. Terus saya bantu ngecek ini kira-kira klaimnya di mana. Terus akhirnya setelah tanpa bisa menyebutkan detail, kami akhirnya berkesimpulan kemungkinan besar pendanaan kebun inti itu dilimpahkan kepada petani tersebut. Jadi yang harusnya kan kalau misalkan mau bikin kebun mandiri, per hektar itu ada standarnya dari Dirjen Perkebunan ya. Kalau sekarang itu standarnya kayaknya sekitar 45 juta per hektar, saya harus cross check lagi karena itu tiap tahun biasanya ganti. Nah, mereka ini kena babat sekitar 63 juta per hektar. Jadi, kemungkinan besar mereka ini nanggung perkebunan inti itu sekitar 10 sampai 15 juta per hektar untuk tambahannya. Dan perkebunannya ini padahal tidak produktif juga gitu menurut laporan si perusahaan. Tapi menurut catatan dari koperasi, mereka kan produktif kok gitu. Jadi uang kami kemana selama ini? Dan ketika ini adalah momen di mana saya baru sadar kok, oh ini loh model-model sumber-sumber penggelapan dana yang model illicit enrichment itu sebenarnya sekecil dari permasalahan seperti ini. Yang kelihatannya dari luar kayak oke, ini masalah yang sangat serius gitu, hutang di kebun kelapa sawit, dan kayak praktik-praktik tidak baik dalam berbisnis sawit. Tapi dari hal sekecil kayak uangnya kemana ya gitu, uang saya sebagai petani kemana? Terus kenapa perusahaan ini selalu dapat sertifikasi seolah-olah mereka terus baik seperti itu. Nah ini kalau dari segi buruhnya, jadi di salah satu permasalahan kebun sawit juga adalah tidak ada, dan sekarang tuh model-model skema pekerjaan di kebun sawit itu jarang ada yang permanen atau yang jadi pekerja tetap. Mereka sangat senang, perusahaan sawit itu senang sekali memakai BHL atau kayak PKWT atau kayak itu sebenarnya buruh hari yang lepas. Jadi yang dibayarnya sebenarnya itu borongan atau bisa kayak per target. Target itu maksudnya berapa seminggu ini kira-kira dapat berapa nih buat manen, terus atau kayak berapa hektar yang mereka bisa nyiram pupuk gitu misalnya. Nah, saya ketemu banyak sekali ibu-ibu, dan ini sebenarnya kalau teman-teman tertarik membahas gender dalam praktik-praktik korporasi dan korupsi dari segi perspektif gender, yang paling merugi dari sistem pekerjaan seperti ini tuh sebenarnya perempuan, karena ini banyak buruh perempuan. Saya ketemu banyak sekali nenek-nenek umurnya udah 63 tahun, udah 64 tahun, bilangnya sama saya masih BHL, tahu udah kerja 14 tahun. Padahal di undang-undang kan di Cipta Kerja juga kayak 10 tahun itu juga harusnya sudah dianggap jadi pekerja tetap. Dan terus ketika dia ketika dia bilang mau minta jadi pegawai tetap, dia udah masuk masa pensiun, jadi dipaksa resign gitu. Padahal dia nggak mau resign, harusnya kan diberhentikan agar dia dapat semua jaminan dari jam sostek yang diputar sama BPJS sebelumnya. Tapi yang terjadi mereka tidak bisa klaim karena dibilang kalian cuma BHL, kalian tidak pernah jadi pekerja tetap. Jadi sebenarnya ada aset negara yang diputar juga yang dipakai untuk ngambil uang-uang ini lagi gitu. Nah ini penemuan saya setelah ngobrol sama ini petani juga gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih tajam ya daripada saya untuk soal korupsi sebenarnya. Jadi ketika mereka berdemo, mereka tuh sering banget membingkai isu tata kelola sawit itu bukan hanya kayak kami minta uang, kami minta tanah, tapi ini monopoli tanah,
kalian itu korupsi, kalian tidak beretikat baik dalam bisnis. Jadi semua definisi korupsi baik, bahkan ketika dalam artian sempit pun itu dilanggar semua sama perusahaan. Dan penemuan saya 6 tahun terakhir ini ya memang yang paling terdampak di bawah itu yang paling tahu. Dan ini sebenarnya mungkin harus digali lagi untuk para peneliti anti korupsi untuk melihat sumber-sumber pengayaan ilegal ini dari mana, itu biasanya dari bawah. Karena kan biasanya kalau sekarang itu tunggu dari whistleblower dulu, tunggu ada masalah dulu dari level atas. Tapi bisa sebenarnya tindakan preventifnya itu dimulai dari kayaknya kok bisa ya ada orang nguasain tanah sekian ini, uangnya segini, tapi petani itu cuma dapat sekitar 3,5 juta gitu loh per bulan. Jadi gap atau ketimpangan yang besar ini sebenarnya harusnya adalah titik mula untuk melihat korupsi. Ini saya ngobrol sama orang Bapeda, dan yang di bawahnya itu adalah seorang maklar tanah di Riau. Yang Bapedanya ini bukan di Riau ya, yang jelas saya nggak bisa bilang. Ini cara-cara permainan izin perkebunan sawit gitu. Mereka mainin tata ruang wilayah. Jadi kalau teman-teman familiar dengan model perencanaan di Indonesia, kalau misalkan tiap berapa puluh tahun sekali, sekitar 20-35 tahun, saya kalau nggak salah ingat, setiap ada sumber daya tanah itu di plotting, ini buat hutan, ini buat tambang, ini buat itu. Dan itu biasanya fix sampai sekitar 20-an tahun. Nah, kadang-kadang yang di daerah yang sebenarnya itu tidak boleh ada kebun, tiba-tiba ada kebun. Kalau teman-teman familiar dengan kemarin Ibu Menteri KLHK, Ibu Siti Nurbaya bilang, oh ini banyak sekali sawit di luar, banyak sawit di kawasan hutan, itu maksudnya itu. Jadi yang harusnya tidak ada sawit di dalam skema perencanaan spasial ini tiba-tiba ada. Dan itu berarti mereka sudah mengambil untung dari aset negara yang seharusnya tidak boleh dipakai sama sekali. Karena kan yang kalau diambil hutan itu kan penentuan daerah kawasan hutan itu kan juga karena ngeliat spekulasi penentuannya itu bukan hanya dia punya tutupan hutan apa enggak ya, tutupan pohon, tapi ini tanahnya itu cukup nggak bisa untuk jadi hutan gitu. Dan jadi dilihat itu adalah nilai jangka panjang dari tanahnya, apakah dia bisa berguna untuk lingkungan ke depannya. Nah, kalau yang sebelumnya di bawahnya ini adalah, dan untuk menjelaskan kenapa orang Bapeda yang saya temuin ini kayak panik sekali sama jabatan dia yang ngurusin pemetaan RT RW, karena mafia tanah itu tahu mereka harus pergi ke siapa, menemui siapa, bicara apa untuk mendapatkan izin-izin tersebut, dan akhirnya mendapatkan izin, dan caranya mungkin akan lebih murah dalam tanda kutip karena kan dibayarnya cuma sekian daripada mereka nunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan izin perkebunan gitu misalnya. Dan ini saya sebenarnya mungkin banyak, tapi yang saya baru bisa ngedapetin cuma dua kasus. Ada perusahaan itu yang sebenarnya perusahaan sawit yang tidak fungsional itu sebenarnya jadi shell company atau perusahaan cangkang. Jadi punya di mana gitu di Malaysia misalnya kalau dalam kasus ini, tapi didaftarkan di Malaysia. Jadi ini kalau misalkan teman-teman ingat kasus tax haven atau kayak negara-negara cangkang, negara-negara yang kayak sangat ramah sama orang pengemplang pajak, itu mereka pakai model perusahaan sawit untuk melakukan hal tersebut gitu, karena mungkin mereka memanfaatkan ketimpangan hukum atau kekosongan hukum di lapangan ketika ya misalnya kamu udah bikin 10.000 hektar nih sawit tidak fungsional tuh, mereka udah di land clearing tapi sawitnya nggak ada atau cuma berapa petak, karena siapa yang mau memanfaatkan 10.000 itu gitu. Karena ini kan 10.000 ini itu bukan 10.000 hektar itu bukan cuma kayak 2 rumah tipe 21 ya teman-teman, itu besar sekali gitu. Dan gimana proses penanggung-jawabannya, reparasi, dan ini sebenarnya jadi ruang-ruang untuk bagian dari korupsi tadi, entah korupsi uang untuk mendapatkan izin, dan atau bahkan ketika kalau misalkan teman-teman mau mengelola sawit, katakan ada pohon gitu kan di tutupan pohonnya di lahan konsesinya 13.000 hektar ini. Terus itu 13.000 itu dari semua hutannya itu bisa dibalak dan uangnya itu akan buat perusahaannya. Dan itu tidak akan kembali lagi uangnya untuk pergi ke daerah karena dianggap itu kan bagian dari capex ya, capital expenditure-nya gitu, buat diambil itu kan buat keuntungan si perusahaannya karena dianggap bagian dari produksi, dari nilai produksi. Nah, terus udah hilang 13.000 hektar pohon, hilang dengan kualitas pohon yang sangat baik gitu. Misalnya apalagi kalau ini terjadi di Kalimantan, banyak kayu ulin dan kayu-kayu mahal lainnya. Terus kemana gitu loh uangnya?
dan tapi tidak juga berfungsi sawitnya ini. Udah, jadi itu banyak banget yang kalau gundul-gundul kok nggak ada apa-apa, ada kemungkinan besar tuh HGU tapi nggak dijalanin, ada kemungkinan besar itu izin usaha perkebunan tapi nggak dijalanin. Nah ini saya hoki banget ketemu sebuah manajer perusahaan sawit, terus saya langsung tanya aja gitu, gimana Pak izin RSPO-nya gitu. Dan kadang-kadang mereka ini dibayar, misalnya gini, dia secara tidak langsung bilang ke saya itu bayar loh buat RSPO apa Bu Pepe? RSPO itu Roundtable Sustainable Palm Oil. Itu adalah skema sustainabilitas atau skema produksi berkelanjutan untuk bisnis sawit. Mulai tidak hanya untuk perkebunan, tapi untuk juga pabrik sawit, untuk perusahaan-perusahaan yang menerima sawit dan mengelola sawit seperti itu. Ini basisnya sekarang kantor pusatnya Jadi kayaknya di ini Malaysia sesuatu yang bergengsi gitu ya? Ini sesuatu yang Iya, bergengsi. ini sebenarnya lisensi untuk bisa jual sawit secara internasional sih, apalagi kalau ke Eropa ya. Jadi kalau nggak ada sertifikasi kayak gini nggak bisa jualan sebenarnya seyogyanya. Cuma prakteknya karena misalnya kan kalau saya nih gitu, saya udah sertifikasi sawit, terus kan dalam bentuk akhirnya kan CPO ya, crude palm oil. Itu ketika udah masuk kilang itu udah nggak tahu tuh dari perusahaan mana aja. Itu jadi selagi refinery-nya atau perusahaan yang mengolah CPO-nya dapat sertifikat, itu harusnya nggak apa-apa gitu. Nah, Indonesia juga punya namanya Indonesia Sustainable Palm Oil, tapi instrumennya agak berbeda ya. Kalau ISPO itu lebih menekankan kayak instrumen-instrumen lingkungan, kayak tutupan hutan sawitnya berapa. Tapi dia kalau RSPO itu ada mekanisme untuk konflik. ISPO itu tidak terlalu menekankan ada konflik. Yang penting ada checklist untuk kayak tutupan hutannya berapa, udah ada program hijau nggak perusahaannya gitu-gitu. Nah, itu kalau ISPO wajib di Indonesia sebenarnya juga. Tapi temuan TI itu akhirnya, temuan Transparansi Internasional sebelumnya tadi membuktikan cuma sekitar 14-20% sebenarnya total perusahaan ya di Indonesia, bukan cuma perusahaan grup besar, yang tersertifikasi ISPO atau RSPO bahkan. Gitu. Nah, dijelaskan sama si manajer ini sebenarnya dia juga bayar beberapa, tapi dia nggak mau mendetailkannya ke saya apa yang terjadi dan berapa dia bayar untuk mendapatkan proses sertifikasi tersebut gitu. Dan korupsi di negara kita, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik itu sering dijadikan alasan untuk perusahaan ya, saya kalau nggak korupsi saya nggak bisa berbisnis Mbak. Ini potongan dari tulisan terbaru yang baru rilis tadi malam dari Hans Nicholas Jong. Dia jurnalis dan menulis ini di Mongga Bay. Ini Agus Purnomo ini kalau nggak salah Golden Agri ya. Jadi manajer perusahaan sawit yang bilang ya, intinya kalau misalnya saya nggak bisa jujur Mbak kalau di Indonesia gitu. Jadi melihat dia sama gitu loh. Ini ada dua manajer yang sama dan yang intinya bilang yang satu ini padahal manajer untuk perusahaan kecil, ini perusahaan baru banget di sawit ini. Mereka belum main 20 tahun di sawit, yang ini perusahaannya udah megang sawit Indonesia dari zaman Orde Baru gitu. Dan mereka selalu pakai justifikasi tersebut kayak ya namanya juga Indonesia gitu. Nah, ini sebenarnya resiko dari melihat korupsi itu cuma dari perspektif ya udah pejabat publik pakai Hermes gitu doang gitu ya. Karena di saat yang sama, kalau yang sekarang kan yang terjadi nih. Paragraf yang kedua itu mau dibilang sama persis enggak, tapi sangat dekat ya dengan saya kalau Bu Pepe sempat baca ya, itu kalau saya konteksnya industri rokok Bu Pepe. Jadi sama ya statementnya ya. Jadi di Indonesia ini kita kalau terlihat sebagai perusahaan besar, kaya raya, punya banyak uang gitu ya, kita akan dilihat egois, Bu Kanti, kalau kita tidak mengerti kode-kode dari Pemda ya, misalnya ada pejabat kemudian bilang, wah kita bulan depan mau merayakan 17 Agustus nih gitu ya, itu aja udah kode gitu. Itu sebenarnya request untuk ya difasilitasi untuk mengadakan event-event itu ya. Jadi dan kita bisa memaknai, sebenarnya ini bisa kita maknai lagi ya Bu Pepe ya, tapi kita lanjut dulu nih dengan presentasinya. Ini pas banget nih, sebenarnya saya mau masuk untuk bahas itu. Jadi yang saat ini terjadi, kita tuh ngeliat ini ada negara pejabat pakai Hermes, anak pejabat pakai mobil Rubicon gitu. Mereka korupsi dan akhirnya menciptakan ketimpangan, dan ketimpangan ini akhirnya juga berbalik memperparah korupsi gitu. Tapi ini ada entitas lain ini bernama korporasi gitu. Yang di saat yang sama mereka juga menciptakan ketimpangan
dan mereka juga memberi makan korupsi itu untuk menciptakan ketimpangan lain. Jadi yang saya lihat dari pengalaman saya meninjau kasus korupsi atau penggelapan dana atau tindak pidana ekonomi lainnya di industri sawit, sebenarnya ada hubungan yang relasional antara negara dan korporasi gitu. Saya nggak bilang negara itu sama dengan korporasi ya, saya tidak percaya teori tersebut. Ada orang yang kayak ya negara kan disetir sama korporasi. Saya bukan sosiolog yang percaya teori itu. Saya lebih melihatnya itu negara tuh punya interestnya sendiri, punya kepentingannya sendiri. Untuk menjaga korporasi itu juga harus untuk ikut main korupsinya. Tapi di saat yang sama korporasi itu juga menyuburkan lingkungan atau ekosistem yang menyebabkan korupsi itu sangat-sangat sulit diberantas di Indonesia. Nah, itu tadi yang relasionalnya. Mereka tidak sama ini sebenarnya interestnya. Karena kalau saya ngobrol gitu sama orang-orang manajer perusahaan, oke, saya bisa lihat kenapa mereka tuh jengkel sekali gitu dengan negara. Tapi di saat yang sama, ada perbedaan efek korupsi dari korporasi. Ini yang sering terjadi, ini masalah sebenarnya ketika kita menyamaratakan efek korupsi, karena ada kalau dalam sosiologi legal, itu namanya corporate personhood atau corporate citizenship atau citizenry. Jadi cuma ada 2 negara di dunia ini seingat saya yang menggunakan istilah corporate personhood. Corporate personhood itu maksudnya melihat korporasi itu sama levelnya dengan individual. Mereka berhak punya tanah, mereka berhak mendapatkan hak-hak konstitusional mereka. Negara tempat saya belajar, Amerika, itu adalah pendukung corporate personhood, dan seingat saya India baru beberapa dekade ini mengadopsi pendekatan tersebut. Yang sulit di Indonesia adalah kan kita perusahaan tidak boleh punya tanah ya di Indonesia, walaupun dikasih hak guna usahanya sampai sekarang 90 tahun ya katanya setelah terakhir kali saya cek di UU Perkebunan yang baru di Ciptaker. Tapi karena tidak boleh punya tanah, jadi tidak dianggap sama. Hanya saya tetap efek ya, melihat korporasi sebagai individu ini sama dengan sentimen-sentimen tadi. Ya kan saya juga susah ya Mbak kalau nggak berbisnis di Indonesia nggak korup gitu. Saya sulit berbisnis jujur dengan Indonesia karena kayak gini. Jadi mereka tuh menyamakan sistem korporasi dengan selevel sama saya gitu, misalnya yang mau nyuap orang pencapilnya Pekanbaru gitu, biar saya dapat KTP 2 hari selesai jadi. Padahal efeknya itu berbeda. Saya nggak dapat keuntungan apa-apa secara long term dari saya mengkorupsi. Misalkan saya nyogok nih 100.000 ngasih gitu, misalkan ke pegawai Dukcapil. Vis-a-vis dengan korporasi yang oke, saya jengkel sih bayar sekian juta rupiah, sekian miliar rupiah buat nyewa banyak instansi pemerintah agar memuluskan bisnis saya. Tapi di saat yang sama, ketika mereka melakukan itu, ada akumulasi modal yang terjadi, ada pemadatan modal yang terjadi. Mereka dapat untung dari sistem korupsi tersebut, yang pada akhirnya jadi membantu mereka melakukan akumulasi kekayaan. Jadi bagi saya menjelaskan ini nanti di paper, tapi mungkin saya tidak menjelaskan dengan baik di presentasi ini. Ketika korporasi melakukan korupsi, itu bukan cuma tindakan agar beres doang gitu loh masalah bisnis mereka, tapi itu bagian dari manajemen risiko mereka sebagai entitas bisnis. Dan ini harus digarisbawahi. Sesederhana mulainya dari ketika informan saya bilang kayak ya mereka sih bisa bayar aja Mbak, misalkan polisi gitu misalkan, atau mereka bisa bayar orang Bapedanya. Saya mau bayar sampai berapa juga, kayaknya tanah saya cuma 4 hektar saja gitu. Jadi kalau kita ngelihat wacana korupsi hari ini, dan silakan baca disertasinya Mbak Kanti yang sudah sangat baik sekali merangkum analisis diskursus media soal ini, gimana orang tuh ngeliat masyarakat kita tuh sepertinya agak lebih pemaaf gitu sama swasta untuk melakukan korupsi, karena paling nggak kita kan kita sama-sama dipersulit gitu sama negara. Saya bilang enggak gitu, saya enggak tetap saya oke lah, mungkin saya bisa dapat Rubicon kalau saya korupsi sebagai PNS, tapi perusahaan saya tuh nggak bisa jalan. Beda sama kalau saya sebagai manajer korporasi sawit gitu, misalnya manajer perusahaan sawit, saya bisa kayak tukar guling ganti nama, dan itu praktiknya banyak sekali terjadi untuk melanjutkan bisnis saya gitu. Jadi ada resiko yang menyamaratakan efek korupsi dari wacana korupsi kita hari ini gitu, dan ini efeknya juga sangat tragis untuk melihat perusahaan itu sebagai korban dari korupsi karena negara kita tuh jahat banget ya, nggak mau bantu bisnis gitu-gitu segala macam. Padahal kita nih levelnya beda nih gitu, dan ini harus
diperhatikan bagi para pegiat anti korupsi atau yang pergi kayak aktivisnya yang kayak mau yang di beberapa lagi yang kayak sering ngomongin kayak soal pejabat publik harus efisien segala macamnya, korporasi juga gitu. Dan di saat yang sama juga korporasi ini kan nggak punya sistem instrumen anti korupsi yang baik ya di perusahaannya. Salah satu perusahaan sawit kalau nggak salah Sinarmas atau Indosawit ya, aku lupa di APP, mereka itu memecat whistleblower di perusahaan mereka yang jadi seperusahaan ini ketahuan, jadi si whistleblower ini pokoknya bilang kayak dia ini bayar sekian puluh M loh buat mulusan bupati si ini gitu. Harusnya kan itu namanya diem ya gitu, karena ini perusahaan yang punya instrumennya loh padahal untuk mendukung whistleblower, tapi dia akhirnya dipecat dan didenda 2,5 miliar. Dan ya udah kalau dari sepengetahuan saya sepanjang kalau nama kamu di perusahaan gede ini udah jelek, udah itu satu perusahaan sawit di Sumatera tuh pasti tahu gitu, dan itu tidak akan pernah dipakai lagi pekerjaannya. Jadi ini yang sebenarnya kalau kita ngeliat praktik-praktik korupsi di perusahaan swasta itu sebenarnya jelas di siang bolong itu terlihat gitu. Tapi memang ya permasalahannya ada banyak sekali gitu. Kenapa kita tidak bisa melakukan ini? Karena ini saya campur sedikit batasan-batasan legalnya apa. Kalau misalkan dari Amerika gitu misalnya ada pelanggaran kan, kalau di Amerika itu ada hak untuk diam ya, rights to remain silence, itu Miranda rights namanya. Yang di Indonesia tidak terlalu mengadopsi seperti ini, tapi ya kita di KUHP ada hak menjawab untuk bebas gitu. Jadi dia tidak perlu menjawab dengan detail. Misalkan kalau misalkan dia jadi terdakwa atau jadi saksi di kasus korupsi sawit gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali. Ini untuk yang slide ini bicara illicit wealth di konteks global. Kalau mereka di level global bicara yang terjadi di sektor privat juga nggak, atau hanya di sektor publik? Kalau ini menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau jadi dosen pembimbing saya itu juga sebenarnya nulis soal korupsi. Dia juga ngomongin banyak public official sayangnya. Dan saya pernah diskusi ini juga kayak apa sih kesulitan. Dan ini makanya saya jelaskan di bagian terakhir ini pas banget pertanyaannya dari Mbak Kanti. Alasan kenapa sosiolog itu dan atau bahkan kayak ahli legal di Amerika itu sulit juga menggeret perusahaan untuk korupsi itu ada dua tadi ya, masalah corporate personhood kalau di banyak negara kayak di Amerika gitu misalnya, dan permasalahannya adalah pelanggaran hak individual, hak asasi manusia, karena dianggap kayak, karena kan kalau misalkan kita lihat nih, kita curiga misalkan orang kaya gitu kan, yang mana kalau di level sawit itu emang kita harus curiga sih, karena sebenarnya sawit itu padat modal, return of investment itu sebenarnya agak tidak stabil gitu, kalau apalagi kayak 5-10 tahun terakhir ya. Jadi kalau kita lihat ada orang kaya kayak cuma ambil sawit itu, ya kita memang harus curiga itu apa yang terjadi. Tapi itu kan melanggar pelanggaran azas praduga tak bersalah ya. Dianggap kayak kamu udah dikira udah bersalah duluan bahkan sebelum ada buktinya. Dan akhirnya kan kemarin waktu di kasusnya Rafael, untung terjadi kan, itu kan diskursus kayak gitu kan terjadi ya, kayak kan belum tentu dia korupsi, siapa tahu dia emang melakukan tindakan kesalahan tapi itu tidak korupsi, ya akhirnya terbukti korupsi ketika sudah ada evidence, karena kan emang korupsi ini kan tindak pidana tersendiri ya gitu. Dan itu juga masalah, ya kebanyakan ada pelanggaran hak asasi manusianya tadi gitu, hak asasi manusia dalam artian hak untuk berpendapat dan hak untuk tidak berpendapat. Ketika mereka kayak dibilang saya nggak mau ngasih testamen gitu, saya nggak mau ngasih pernyataan untuk diperiksa, itu beberapa negara melindungi hak tersebut. Dan kadang-kadang kan, nah kalau teman-teman ngambil pajak gitu misalnya, batasan antara yang legal dan nggak legal ini kan membingungkan ya, bukan membingungkan sih, mungkin misalnya kayak tax avoidance gitu, itu kan legal sebenarnya, tapi apakah dia berkontribusi ke hak aktivitas ilegal lain? Ya iya gitu. Nah, bagaimana itu cara penindakannya secara hukum gitu misalnya. Dan saya bukan ahli hukum, jadi ini mungkin tantangan untuk teman-teman akademisi hukum sebenarnya. Kalau saya sendiri sebagai mantan orang yang meneliti budaya gitu, mitos meritokrasi itu sebenarnya lumayan kental gitu dalam isu sawit gitu misalnya. Ini sebenarnya topik sosiologi yang paling panas hari ini. Apakah sebenarnya meritokrasi itu benar atau enggak? Ada nggak sih gitu? Karena kalau ngelihat kayak budaya entrepreneurship gitu misalnya di Indonesia, semuanya akan bisa beres dengan kita menjadi wirausahawan yang baik. Kita bisa mengejar itu. Ya wajar dong kalau misalkan ada orang kaya yang nggak masuk akal, karena dia pasti berusaha. Dan
ketika saya meneliti buruh harian dan petani-petani sawit itu juga di bawah juga mereka bilang kayak ya mungkin wajar kali Mbak kalau mereka kaya gitu kan, gimana pun juga walaupun kaya mereka berusaha untuk bisa mengakuisisi lahan 10.000 hektar. Terus saya bilang kayak wah hebat banget ya Pak, usahanya kenceng banget bisa akuisisi 10.000 hektar lahan gitu. Dan ini temuan yang baru bagi saya. Kredit ke teman saya Arah yang mengenalkan TikTok #buruh sawit. Jadi kerja saya tuh sepanjang berapa bulan terakhir, sepanjang setahun terakhir nontonin TikTok buruh sawit yang pakai #buruh sawit itu, dan hampir semua pesan yang mereka bilang tuh ada kayak semangat etika religius untuk bekerja keras agar kita jadi kaya raya gitu. Jadi saya sering banget lihat video dan akhirnya saya temuin sendiri di lapangan. Bapaknya ini kayak ya udahlah Pak, ya udahlah Mbak, saya cuma bisa berusaha. Saya bukan terakhir kaya, jadi kalau saya kerja keras, yang penting saya tidak korupsi, saya pasti minimal ya punya CV lah Mbak buat distributor sawit gitu. Itu saya nggak tahu mau bilang apa karena saya tidak terlalu religius juga orangnya, jadi saya bingung mau nanggapinya seperti apa. Dan video-video yang diproduksi sama buruh sawit dan para petani sawit di TikTok ini tuh misalnya mereka lagi ngedodo sawit nih gitu. Atau kayak lagi tukar uang atau kayak nerima uang dari mandornya gitu. Mandornya kelihatan marah atau kayak mandor selalu kelihatan marah kalau lagi minggu panen. Itu ada kayak soundnya tuh kayak suara Al-Qur'an gitu. Terus kayak nanti pesan-pesannya tuh kayak yang penting jujur gitu, yang penting ikhlas. Jadi waktu saya kasih tahu misalkan, karena kan saya kan modelnya juga bukan saya yang nanya doang ya, model interview saya sama model etnografi, saya juga tanya, Bapak ini saya begini, menurut Bapak gimana? Saya sering banget itu mulai percakapan dengan, Bapak tahu nggak 6 dari 10 orang terkaya Indonesia itu punya sawit gitu. Dari sawit aja mereka menerima sekitar berapa ratus miliar loh Pak gitu. Terus mulainya dari situ tuh, jadi kayak saya ngeliatin dari ketimpangan dulu gitu, biar untuk memulai percakapan soal penggelapan dana atau pengayaan ilegal ini dari masyarakatnya, karena masyarakat ini yang paling tahu kira-kira pos-pos duit dari kekayaan ilegal ini kira-kira dari mana ya gitu. Sebenarnya mulai dari sana metode saya menemukan praktek-praktek korup di industri ekstraktif seperti ini. Dan memang kesulitannya adalah dan ini banyak sekali akademisi legal di Indonesia yang mungkin saja punya kepentingan lebih untuk membela perusahaan sawit, atau memang secara legal model-model kayak kasusnya Surya Damadi tadi agak bermasalah karena kenapa pakai UU Ciptaker, kenapa kok pakai UU Tipikor nggak pakai UU Ciptaker, apakah ada pelanggaran hukum di sana secara administratif. Dan ini memang harus diperjelas gitu batasan-batasan hukumnya, atau kayak bahkan atau mungkin bukan perjelas tapi mengembangkan kerangka hukum yang baru untuk yang dari yang ada sekarang, untuk masukin bahwa ketika negara itu memakai aset negara, ketika perusahaan memakai aset negara, karena kan ini yang terjadi ya di kebun sawit sebenarnya, tanah itu kan bukan milik perusahaan. Ini harus diperjelas ya, tanah itu bukan milik perusahaan, mereka tuh cuma nyewa. Nggak ada istilahnya perusahaan tuh boleh punya tanah di Indonesia. Itu diatur jelas di UPA, walaupun kasus konflik tanah sekarang kayaknya makin memudarkan dan makin memundurkan semangat untuk mempercayai hal tersebut lagi. Cuma basis hukumnya jelas, nggak bisa kita perusahaan itu punya tanah gitu di Indonesia. Jadi itu secara teknis itu adalah aset negara. Nah, ngebongkar relasi hukum dan relasi produksi ekonominya ini yang penting untuk menjadi basis pengembangan instrumen hukum untuk menyeret perusahaan atau korporasi ya dalam pidana-pidana korupsi gitu, biar kita nggak cuma marah-marah ngeliat orang pakai Hermes gitu loh di sosial media. Ada masalahnya juga sama seriusnya, selain pejabat yang pakai pejabat nyetir Rubicon gitu misalnya. Itu aja sih Mbak dari saya, terima kasih. Oke, baik, luar biasa ya. Aduh, terima kasih banyak sharingnya Bu Pepe. Saya pribadi belajar banyak. Ini saya yakin teman-teman juga dapat insight baru ya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Pepe. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya. Senang banget nih hari ini. Ini 46, tadi sempat 50 ya. Jadi banyak nih teman-teman yang gabung dari luar kelas korupsi dan organisasi Bu Pepe. Jadi hits banget nih kayaknya hari ini acaranya Bu Pepe. Jadi kita senang. Ada yang mau berkomentar atau saya mengabuse ini nih hak saya sebagai moderator jadinya.
nanya duluan ya. Silakan. Oh, ada yang raise hand. Silakan, Pak Sharon. Halo, bisa kedengaran suara saya? Ya, terdengar Pak. Iya, saya mau nanya ke Bu Pepe. Bu Pepe, saya tertarik dengan, saya pengen tahu eh, itu perusahaan bisa meraup keuntungan sebesar itu kan karena ada buruh yang mau terlibat di skema eh, bisnis mereka gitu. Yang saya tarik itu itu buruh itu mau dieksploitasi atau petani-petani yang mau ikut skema itu, mereka apakah itu murni karena mereka emang benar-benar percaya bahwa ya saya harus kerja di sini karena nggak ada pilihan lain, atau adakah unsur-unsur yang lain yang emang contohnya kayak karena tanah mereka itu dalam tanda kutip dipaksa dirubah. Tadinya mereka otonomi secara pangan, secara mereka menanam pangan sendiri dan lain, tapi karena sekarang tanahnya sudah dijadikan sawit, jadi akhirnya mereka terpaksa untuk bekerja di lapangan sawit gitu loh. Apakah ada studi di situ? Saya pengen tahu motivasi mereka sebenarnya apa gitu loh, untuk bisa terjebak di skema bisnis ini. Itu aja. Oke, baik. Mau langsung direspon, Bu Pepe? Boleh, ini pertanyaan yang saya sering banget dapetin setiap kali saya ngasih kuliah soal sawit, apalagi kalau ke teman-teman yang mungkin belum familiar kali ya soal sawit, dan semoga makin banyak ya yang familiar soal sawit, karena ini butuh banyak banget orang Indonesia yang belajar di sini, dan ini isu yang tidak akan hilang kayaknya sampai 5-10 tahun ke depan, dan butuh banyak perempuan lebih tepatnya. Motivasi, banyak sebenarnya motivasi mereka di sini, dan hampir semua yang Sharon tadi sebutkan itu saya keluar di penelitian saya. Kalau yang terjadi itu kebanyakan gini, kalau yang buruhnya aja ya, buruh harian lepas gitu. Kalau ketika perusahaan masuk, mereka tuh menjanjikan lapangan pekerjaan. Dan itu janjinya tuh selalu kayak, oke, awalnya BHL doang, kok kita akan ikutin peraturan. Berarti kan kalau ada peraturan 2 tahun pertama tuh mereka udah pasti jadi pekerja tetap gitu. Dan harus diingat, komponen paling penting untuk memahami pengembangan sawit ini adalah ketimpangan daerah pedesaan di Indonesia. Yang dijadikan basis ekspansi kebun sawit ini adalah salah satu kayak daerah-daerah paling termiskin gitu, misalnya di Indonesia, di desa-desanya. Ini daerah yang tidak dapat banyak perhatian ekonomi, baik dari pemerintah ataupun swasta, dan sawit itu dianggap jadi tiket paling cepat untuk minimal saya dapat bulanan deh gitu. Karena kan kebanyakan ini misalkan mereka petani hutan gitu. Kalau kasusnya di Kalimantan, mereka kan dulu kebanyakan petani hutan. Ya hasilnya tuh nggak jelas gitu loh, dapat berapa. Apalagi sejak misalnya moratorium perhutanan, yang mereka lakukan tuh bisa dibilang perusak hutan, mereka bisa dibilangnya penggasak hutan. Kalau itu kalau di Kalimantan tuh ada istilahnya nyenso. Nyenso tuh maksudnya kayak ngambilin pohon gitu, ngambilin kayu, itu dijual. Dan ada banyak sekali dengan sekarang makin berkembangnya instrumen hukum kehutanan, praktik-praktik yang mereka lakukan itu bisa dianggap kriminal gitu. Jadi mereka takut. Jadi ya sudah, mereka terima-terima saja sawit menjanjikan seperti itu gitu misalkan. Ada juga di mana kasus yang tadi Hanan bilang, saya ketemu ini banyak juga di Riau, tanah adat dijualin dari sama petani-petaninya, atau bahkan dari kayak tim ketua adatnya sendiri lah gitu, dijualin dengan harapan, modelnya kan dulu namanya peer transmigrasi atau peer boon ya gitu, kayak perkebunan inti rakyat yang 80% itu dikuasain sama negara gitu. Dulu PIR itu kan punya negara ya, perkebunan inti rakyat kebanyakan, bukan cuma. Kalau sekarang kan kebalik, sekarang kan banyak kan perusahaan yang punya. Dijanjikan kalau ditransmigrasi gitu, dijanjiin ya tanah, itu udah, itu apalagi yang hari gini saya, apalagi kalau misalkan anak muda zaman sekarang dijanjiin tanah hari gini gitu. Saya kerjanya cuma 5-7 tahun kerja nyawit, dapat SHM karena coupling itu status hukumnya SHM kalau di perkebunan sawit. Dengan janji-janji seperti itu, oh ya udah gitu, saya jual deh tanahnya. Terus mereka mengoperasikan sawit, rupanya mereka tidak tahu modal sawit itu besar
sekali. Jadi jangan kalau hanya lihat orang nyawit tuh kaya, itu ada dua kemungkinan. Mereka mungkin kaya dari dulu, atau kayak mereka udah ketika mereka tuh berbisnis sawit di saat yang tepat ketika hampir semua lini produksi sawitnya disubsidi sama World Bank dulu dengan program transmigrasi, perkebunan inti rakyat transmigrasinya. Dan ketika mereka sadar bahwa ini sangat mahal, mereka akhirnya jual tanah, dan akhirnya mereka nggak bisa nemuin tempat kerja lain lagi. Mereka akhirnya balik ke kebun sawit tapi jadi pekerja gitu, baik di pabrik juga seperti itu juga kasusnya. Atau ini jadi saya pikir pembangunan kayak tata kelola sawitnya juga secara strategis memilih daerah-daerah yang memang rapuh, yang sangat ya memang mereka jadinya tidak punya pilihan selain itu. Tapi tidak sedikit juga yang memang mengakui kayak saya mau berbisnis sawit biar saya bisa belajar sawit dengan banyak dari perusahaannya langsung, terus saya mau bikin CV sendiri nih buat distribusi gitu. Nanti dari distribusi saya baru deh bikin kebun lagi gitu. Jadi emang ada semangat-semangat semangat kapitalistik untuk kayak kami, saya akan jadi pencaplok lahan berikutnya untuk sawit gitu misalkan. Tapi itu sedikit ya kalau dibandingkan yang tiga hal yang tadi, ketika itu lebih ke keterpaksaan atau ada manipulasi gitu loh di sana. Oke, baik. Sudah ada Mbak Sekar nih berikutnya. Silakan Mbak Sekar. Oke, terima kasih Mbak Kanti. Terima kasih juga KPP penjelasannya. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebenarnya tadi KPP sebenarnya sempat nyinggung soal perempuan begitu ya. Sebenarnya dari temuan KPP secara cerita gitu ya, apakah semua perempuan itu sebenarnya sadar bahwa yang mereka selama ini lakukan dan terlibat gitu adalah hal-hal terkait koruptif gitu. Itu yang pertama. Dan sebenarnya apakah mereka juga sadar itu punya dampak khusus buat mereka gitu. Kalau ada sebenarnya apa sampai level mana kesadaran para perempuan dalam konteks ini, level tapak ya, terutama yang ada di buruh dan juga ada di kemitraan gitu. Yang pertanyaan selanjutnya, yang kedua adalah KPP udah ketemu belum sama masyarakat atau baik yang selama ini ikut kemitraan maupun buruh yang sudah tidak percaya dengan sawit gitu, dan kalau mereka nggak percaya lagi itu apa motivasinya gitu, apa yang membuat mereka kemudian tidak percaya? Karena aku dengar ada beberapa teman-teman di Riau dan Jambi gitu ya yang sudah mulai berubah polanya gitu. Nah, tapi aku belum tahu apa sebenarnya motivasi mereka kalau yang udah berubah itu. Gitu sih. Terima kasih banyak KPP dan Mbak Kanti. Oke, langsung KPP ya. Ini ada yang nanya di chat soal standar anti korupsi ya. Kalau misalkan di level tapak buruh atau kayak semua petaninya itu nggak terlalu tahu banyak soal ini. Tapi manajemen perusahaan biasanya tahu, dan saya nggak persis nanya SNI 37011 ini sih, karena kan lagi-lagi sebenarnya inti riset saya inti riset saya itu kan bukan korupsi ya, ini beneran pertemuan sangat kebetulan, dan saya makanya senang sekali ada forum ini biar ngasih saya masukan dan kayak instrumen banyak yang harus perhatikan apa. Cuma sebenarnya kalau misalkan saya tanya instrumen anti korupsi gitu, mereka nggak eksplisit bilang, tapi ketika mereka bilang, misalnya mereka nih kelepasan ngomong mereka bayar sama pemerintah gitu. Terus saya bilang itu gimana antar pemerintah? Ya, tapi kan kami ada standar nasional Mbak soal anti korupsi. Nah, mungkin yang mereka maksud itu sebenarnya SNI 37011, karena itu kan harus kayak ada sertifikasi gitu ya. Waktu saya ngelihat laporan perusahaan mereka tuh juga kadang-kadang mereka format laporan perusahaan sawit itu kan nggak ada standarnya ya. Itu kadang-kadang mereka numpukin semua sertifikasi yang sudah mereka lakukan, kayak udah SNI ISO level ini Mbak gitu, semuanya gitu di sana. Dan saya pernah lihat SNI ini. Tapi karena saya fokusnya sebenarnya kan pasar global, jadi kayak lebih fokus ke RSPO bahkan sebenarnya, bukan ISPO, karena RSPO ini cuma satu-satunya yang punya mekanisme komplain yang masyarakat. Kalau perusahaannya itu terdaftar di RSPO, mereka bisa ajukan komplain gitu, dan termasuk untuk praktik-praktik korupsi sebenarnya kalau di RSPO.
ini bagus, mungkin akan bisa saya masukin ke paper saya untuk instrumen di lokalnya itu seperti apa dan berjalannya seperti apa. Jadi terima kasih ya Fatsu untuk pertanyaannya. Untuk Mbak Sekar, tadi nanya kesadaran, sebenarnya ini pertanyaan yang sulit bagi orang yang udah meninggalkan studi-studi budaya kayak saya gitu. Karena saya pikir mereka sadar, tapi cara membahasakannya itu mungkin kalau dilihat langsung, oh ini kayaknya nggak sadar, tapi cara mereka membahasakannya itu, oh ini kayaknya sadar deh. Jadi misalkan ibu-ibunya tuh sering bilang ke saya, dari hal sederhana kayak APD. Saya nggak pernah ketemu sepanjang saya datang ke perusahaan, kecuali ketika mereka tahu saya tuh tamu yang kerja sama bapedanya atau segala macam, baru tuh dimasukin kayak burunya tuh pakai APD segala macam. Tapi kalau lagi sehari-hari saya hampir nggak pernah lihat perempuan pakai APD. Padahal kan dananya ada ya. APD itu apa namanya yang kayak hazmat suit itu loh, yang kayak kalau itu kan kalau Alat pelindung diri ya. pelindung diri, betul. Hazmat, ya, karena kan itu harus pakai itu ya. Itu kan standar kerja sebenarnya di kebun sawit, tapi nggak banyak pakai itu. Terus uangnya kemana gitu? Ibu-ibu tuh tahu sebenarnya. Jadi mereka sadar, tapi mereka tahu praktiknya ini, tapi signifier atau mereka tuh penamaannya apa tuh mereka kayak masih bingung, kayak ini sebenarnya saya udah curiga sih ini kayaknya korup deh Mbak gitu, tapi saya nggak tahu ini apa gitu, apakah bahkan benar gitu. Jadi itu tadi kayak proses meaning making atau pembuatan makna korupsi di tapak itu sebenarnya kalau secara praktik itu jelas gitu loh, apa mereka cuma belum berani atau kadang-kadang belum berani karena kayak bahkan kadang-kadang secara eksplisit bilang saya takut bilangin korupsi karena nanti dikira ngata-ngatain perusahaan, nanti saya dipecat gitu misalnya. Tapi ada gitu namanya, dan saya nggak pernah tahu, saya udah jadi sosiolog sekitar 5 tahun, saya nggak tahu gimana cara ngitung kesadaran gitu gimana, tapi yang jelas dia ada secara material gitu. Masyarakat yang nggak percaya kemitraan, oh udah banyak banget Mbak. Cuma mereka nggak mau ninggalin sawit, mereka cuma mau cabut dari kemitraan gitu, karena mereka yakin mereka bisa melakukan manajemen swasta yang lebih baik gitu. Mereka dengan kooperasi kan, kebanyakan modelnya. Kebanyakan ya karena praktik-praktik tadi. Kalau di Kalimantan kan kebanyakan masalahnya kemitraan ya. Kalau di Riau tuh kebanyakan masih pencaplokan lahan gitu, atau nggak ada HCV atau High Conservation Value atau area yang harus didedikasikan perusahaan untuk area konservasi. Mereka tuh kebanyakan nggak percaya kemitraan karena kayaknya lo janji dana talangan kebunnya, namanya dana talangan kebun, itu cuma sekian puluh juta deh gitu, kok tiba-tiba membengkak. Akhirnya mereka hitung-hitung, lo kayaknya gue deh yang bayarin kebun inti lo gitu loh, kenapa jadi begini gitu kebanyakan. Dan itu kan lagi-lagi tanah ini bukan tanah perusahaan gitu, ini tanah clear yang disewakan sama negara gitu. Jadi mereka ini sebenarnya ngebayarin, jadi udah negara ini asetnya dicaplok sama swasta, dibayar disubsidinya sama masyarakat paling bawah di kemitraan ini gitu. Ini itu tadi itu sebenarnya jengkelnya mereka, tidak ada transparansi sama sekali juga gitu kan. Apalagi ya. Tapi jarang mereka yang bilang kayak ayo kita bakar sawitnya, kita ganti dengan sesuatu, tuh masih jarang saya temuin, karena mereka masih berharap kayak sawit itu bekerja gitu, atau minimal itu tuh jadi kayak ya udahlah saya cuma dapat 2 juta, tapi 2 juta tuh minimal buat rumah, saya nggak mikir lagi gitu. Kesulitannya untuk membalik logika perusahaan ini korup, kita nggak usah ikut-ikutan gitu misalnya. Iya, baik. Belum ada lagi? Oh, ada nih. Mas Gafar, mungkinkah kesenjangan narasi korupsi muncul dari pemaknaan yang berbeda tentang konsep yang publik dan kontrasosial? Nah, gimana nih kira-kira, Bu Pepe? Oh, sorry, kontrak sosial. Mungkin ya, karena saya juga kadang-kadang terjebak. Saya kan sebenarnya lebih fokus ke tata keuangan negara ya sebenarnya. Jadi ketika saya bilang saya sosiologi ekonomi itu saya melihat ke budgeting negara dan segala macam. Mungkin ya karena dalam literatur penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan dari negara itu selalu juga balik ke kontrak sosial, tapi pembacaan itu jadi moralistik gitu loh. Bukan batasan-batasan etik yang relevan, nggak bilang relatif ya tentu saja. Tapi ya ini karena gini, bernegara itu kan koersif, dalam artian kita tuh dipaksa, kita tuh tidak secara konsensual bilang kayak oke, saya mau jadi warga negara Indonesia, saya punya KTP, kan nggak kayak gitu ya cara bernegara, bagaimana kita menjadi orang berkependudukan dan berorganisasi dalam bentuk negara.
Jadi yang publik ini ya memang yang publik itu jadi sering disamakan dengan negara. Kayak negara tuh harus berada di public interest karena dia adalah organisasi publik secara teknis, itu secara definisional aja dulu, kita nggak bilang secara administratif segala macam. Tapi itu saya yang pikir jadi masalahnya. Negara itu harus dilihat sebagai organisasi sendiri dengan interestnya sendiri gitu. Seperti saya bilang tadi, dia bukan korporasi tapi dia juga bukan publik. Jadi ada istilahnya itu kalau dalam sosiologi keluarga dan gender itu namanya the holy trinity, itu negara, masyarakat, sama swasta. Ini tiga pengorganisiran yang sangat berbeda, dan negara itu negara itu bukan publik, titik gitu. Mereka menyediakan jasa untuk publik karena mereka yang mengkoersikan kita untuk bergabung dalam organisasi dia, tapi dia itu bukan kita gitu. Ini organisasi sendiri. Yang publik itu kan juga sangat elusif ya, atau sangat apa sih yang sebenarnya dibilang publik ini gitu. Dia tergantung ada apakah kita harus butuh konsensus yang konsensus kolektif yang sama untuk menjadi publik, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita menarasikan atau mengakomodir perbedaan. Itu kan masalah klasik teori negara ya, dari zaman pasca Perang Dunia II apalagi sampai sekarang sebenarnya. Dan tapi mungkin juga harus disadari dikotomi publik versus privat itu juga berangkat dari pengalaman yang sangat eurosentrik ya. Beberapa penulis juga bilang itu bukan sesuatu yang universal gitu ya, dikotomi antara publik dan privat. Masih ada yang mau ditambahin, PP? Enggak, itu saya sedikit sosiolog yang bilang itu publik privat itu di tengah-tengah itu ada negara gitu. Dia adalah entitas sendiri, dan kita harus mulai menseriusi studi soal negara tanpa harus menyeret dia jadi publik atau menyeret dia jadi privat. Privat, oke, baik. Ini saya penasaran nih, karena mungkin teman-teman di kelas korupsi dan organisasi bisa juga ya mungkin jadi bertanya gitu ya, kalau misalnya ini ada persoalan antara ini dalam kasus sawit ini ya, ada sektor privat di sana, tapi juga kan ada tadi pejabat ya, pejabat negara, pejabat pemerintah, ada orang Pemda dan lain sebagainya gitu ya. Kalau orang tetap menyalahkan aktor negara nih misalnya ya, Bu Pepe ya, kenapa mereka membiarkan misalnya gitu ya? Gimana kita bisa merespon ini ya? Sebenarnya seperti apa sih dinamika kekuasaan atau apa istilahnya, power play antara aktor pemerintah dengan aktor privat? Itu mungkin pertanyaan saya ya, Bu Pepe bisa nggak menguraikan itu? Kemudian yang kedua, mengumpulkan kekayaan secara tidak sah itu kan juga sebenarnya sudah mulai diangkat juga ya oleh misalnya kita tahu di Indonesia ada ICW ya, yang juga sedang kayaknya cukup gencar ya bicara tentang ini gitu ya. Saya coba buka di website mereka di antikorupsi.org gitu ya. Nah di sini di halaman di kata pengantar saja gitu ya, saya merasa mereka masih sangat mengabaikan ya isu korupsi di swasta ini ya, Kak. Padahal judulnya illicit enrichment, dan sayangnya gitu ya di paragraf ketiga misalnya ya, saya kasih share screen sedikit ya. Illicit enrichment gitu ya. Tapi lanjut di paragraf 3 ini, pengaturan kekayaan yang tidak wajar ini dapat menjadi refleksi kenyataan banyaknya pejabat publik. Jadi masih lagi-lagi fokusnya pejabat publik gitu. Ini Bu Pepe membaca hal yang sama nggak ya dengan pembacaan saya gitu, dan apakah ini juga konsisten dengan apa yang disuarakan di level global ya ketika mereka menggunakan istilah yang sama nih, illicit enrichment, apakah sama imajinasinya masih lagi-lagi di pejabat publik, bagaimana mereka mengumpulkan kekayaan, dan yang mana yang pendapatan sah gitu ya, gajinya yang sah yang mana, yang di luar itu yang mana gitu. Mungkin itu aja dua dari saya. Oke. Untuk menguraikan pertanggungjawaban ya, saya di paper saya bilang lihat korupsi itu harus relasional. Mungkin nggak akan bisa setuju soal itu, karena yang namanya korupsi itu bukan kayak ada orang brengsek gitu yang pengen nyusahin orang lain udah jadi satu arah gitu. Ini beneran karena ada relasi ekonomi produksi. Kalau karena saya ahlinya produksi ekonomi ya, saya cuma bisa bilang ini ada relasi ekonomi sangat timpang di mana menciptakan hubungan koruptif tadi, karena kan prinsip standar banget prinsip ekonomi itu kan harus ada trust, transparansi, sama stability kan gitu. Kayak harga yang namanya pricing itu nggak boleh terjadi di bawah tangan, semua orang pihak yang terlibat itu harus tahu.
ketika tidak ada ekosistem seperti itu, ya sudah pasti berarti ada korupsi. Permasalahannya ketidakjelasan, ketidaktransparansian itu juga bukan ajak-ajak karena satu pihak saja gitu. Makanya saya bilang tadi kayak korupsi itu relasional, karena dia juga dibentuk, mungkin perspektif yang berikutnya bisa kembangkan adalah perspektif transnasional untuk melihat korupsi, dan kenapa instrumen korupsi hari ini tuh masih memberatkan sama negara. Untuk menyambung ke pertanyaan Mbak tadi, saya pikir secara global ya masih menitik beratkan ke pemerintahan, dan saya pikir itu pendekatan yang sangat politis ya, karena kan dan ini selalu terjadi pasca krisis. Kita di tahun 97-98 diadopsi tahun 99 World Bank jelasin kayak korupsi itu apa dan segala macam. Di Zambia ketika mereka mengalami reformasi besar-besaran di bagian negara-negara Afrika Barat gitu, ya juga sama masalahnya. Kalau teman-teman tertarik isu ini, melihat perspektifnya di Good Governance-nya Rita Abrahamson, Disciplining Democracy gitu. Nah, permasalahannya kan gini, instrumen-instrumen korupsi seperti instrumen-instrumen anti korupsi ini mengabaikan ketimpangan yang menyebabkan korupsi itu ada. Misalnya kalau mungkin saya memang harus jelasin ke papernya kali ya, ntar saya buka dulu. Ini saya ada satu paragraf yang intinya kayak saya jelasin dengan kayak mungkin berapi-api. Misalnya contohnya gini deh, saya ingat. Salah satu kunci pemberantasan korupsi itu adalah gaji PNS atau birokratnya yang sejahtera. Yang mana saya setuju. Permasalahannya, dan mereka tuh kayak contoh negara-negara Skandinavia yang memang secara welfare sudah ya tidak dimumpuni. Permasalahannya kan gini ya, ada hubungan global yang timpang gitu loh. Jadi kenapa sih orang-orang di Eropa itu bisa dapat welfare? Ya mungkin karena ada legacy kolonialisme gitu loh di sana. Dan ini sebenarnya topik banyak studi pasca kolonial hari ini untuk melihat ketimpangan global yang terjadi hari ini dan menyebabkan permasalahan-permasalahan politik di negara-negara dunia ketiga, negara-negara pasca kolonial. Jadi kayak welfare state Eropa itu juga ada bantuan dari pembagian kerja global, di mana kayak negara Indonesia ini masih penyuplai buruh murah. Ya kalau misalkan mau melanggengkan proses buruh murah tersebut, apalagi ini tidak bisa dilakukan selain korupsi. Jadi ada perspektif transnasional yang harus dipahami di sini. Untuk saya nggak bilang negara nggak salah loh ya, negara salah banget kalau nggak menciptakan kondisi di mana kayak kita harusnya tidak korupsi. Tapi ya ini tuh bukan tit for tat gitu loh, ini bukan situasi either or. Ini korupsi itu adalah sesuatu yang relasional, dari diciptakan secara situasional, dan masing-masing dari pihak ini tuh sebenarnya saling ngambil keuntungan, dan itu bukan cuma masalah illicit enrichment atau secara pribadi, tapi secara institusional. Ini ada permasalahan wealth defense kalau di political economy, atau mempertahankan modal kekayaan, mempertahankan pemadatan modal, mempertahankan akumulasi kekayaan. Ini bukan perkara cuma kayak ya udah deh saya biar saya dapat 10.000 hektar konsesi dalam seminggu gitu misalnya. Saya tahu perusahaan kayak gitu dan melibatkan satu kementerian. Jadi bukan itu saja gitu loh masalahnya. Dan mereka harus melakukan itu bukan sesederhana karena ya memang negara kita belangsat gitu, tapi mereka juga harus melakukan itu, dan mereka akan menciptakan situasi seperti itu ya mereka agar bisnisnya juga jalan dan pemanfaatan modal itu jalan terus. Jadi korupsi itu adalah strategi dari wealth defense untuk korporasi gitu sebenarnya. Jadi ngeliat korupsi itu juga ya sebagai strategi kekayaan juga gitu, bukan cuma kayak ini ada praktik-praktik yang tidak etis. Saya self-proclaim orang yang tidak terlalu moralis apalagi ethical. Jadi kalau ngeliat argumen moral untuk korupsi itu saya agak susah masuk gitu loh, karena bagi saya ya lempang aja ini untuk masalah kekayaan, mau melakukan pemadatan modal, mau ekspansi modal. Dan saya lihat di sawit seperti itu. Kenapa mereka harus buat mereka tuh ekspansi bukan karena modal, justru karena mereka tuh nyari modal, makanya harus ekspansi. Ngerti ya maksud saya? Jadi buat sawit tuh nggak ajak-ajak modal tuh datang hanya karena ketika ekspansi. Karena kayak limit sawit produktif dengan top notch produksi itu ya paling 15-20 tahun kalau nggak ada reengineering tanah segala macam. Jadi kalau mereka mau maju sampai 70 tahun, mereka harus ekspansi, karena di satu titik profit itu akan nurun. Kalau ini kan itu permasalahan bisnis agrikultur ya, selalu seperti itu. Jadi profit itu bukan datang begitu saja, tapi itu loh inti dari ekspansi itu adalah ya profit itu tidak datang dengan sendirinya. Mereka harus menciptakan kondisi di mana profit itu hadir ya, salah satunya dengan korupsi. Tuh. Oke, baik. Ada Mas Sharon masih mau nanya lagi nih, sambil
Kita tunggu yang lain dari teman-teman kelas korupsi. Ada 2 orang mungkin yang mau bertanya. Mas Syaran, silakan. Kedengeran suara? Oke. Aku mau tanya masalah sertifikasi SPO. Itu kan pertama aku domisili di Jerman ya. Jadi waktu itu aku lihat dokumenter yang bilang bahwa 50% produk-produk di Eropa yang ada di supermarket itu 50% mengandung kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Jadi dan langsung mereka menunjukkan bahwa berapa problematiknya manufaktur kelapa sawit, di mana itu yang ditunjukin pasti di negara Indonesia, Malaysia, negara-negara global selatan. Terus akhirnya mereka menunjukkan oleh karena itu kita menciptakan sertifikasi RSPO. Terus tadi Bu Pepe bilang bahwa RSPO sendiri sebenarnya itu bisa diotak-atik gitu ya. Jadi bisa dikatakan berarti RSPO ini adalah bentuk greenwashing gitu kan. Terus saya juga kebetulan partner saya itu dia dermatologis dan juga cosmetic science gitu. Dia bilang sebenarnya Eropa bisa menggunakan minyak dari, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kayak raps oil itu kayak dari bunga gitu yang sebenarnya itu minyak ditanam inti. di Eropa. Lemak minyak inti. Raps oil yang diproduksi Eropa, tapi itu ntar jadinya terlalu mahal dan akhirnya profit margin korporat-korporat seperti L'Oreal dan lain-lain itu akan lebih rendah, makanya lebih baik, maksudnya lebih dari segi bisnis itu lebih profitable kalau misalnya emang Eropa itu beli kelapa sawit dari negara-negara global selatan, dan itu kan terlihat bahwa emang demand itu ada gitu ya. Kenapa kok akhirnya petani Indonesia bermitra atau semua skema bisnis yang merusak alam itu akhirnya semua ada di negara-negara global selatan, karena emang skema bisnis internasional itu ya tadi itu warisan kolonial gitu kan, emang dibentuk di mana bahwa cost-nya itu ya ditanggung oleh rakyat-rakyat dunia ketiga gitu, biar Eropa bisa punya standar kehidupan yang tinggi. Intinya kan seperti itu kan. Jadi maksud saya adalah kenapa kita ketika kita berdiskusi tentang korupsi gitu ya, itu tuh pasti kita melihat selalu fokusnya tuh ke negara dunia ketiga gitu. Kita nggak pernah melihat korupsi yang sebenarnya itu adalah bagian inti dari sistem ekonomi global gitu loh. Biar untuk melanggengkan status quo, status negara kaya semakin kaya dan negara miskin itu ya emang apa sih posisi kalian harus di situ gitu. Soalnya kalau misalnya kalian nggak miskin ya kita nggak akan kaya gitu. Itu sih tanggapan saya. Sorry. Ya benar, setuju. Cuma bisa bilang itu doang. Ya bukan, tapi gini, ada beberapa hal. Oke, ada banyak instrumen lingkungan tuh greenwashing, tapi mungkin saya agak mundur sedikit untuk melihat kayak bukan argumen kayak nggak semua hal yang buruk itu nggak bisa dimanfaatin, bukan itu ya. Sederhana karena RSPO itu satu-satunya instrumen yang dipakai informan saya untuk bisa melakukan komplain ke perusahaan, dan memang prosesnya lama sekali, tapi saya tahu secara personal beberapa kasus yang berhasil. Tidak secara 100% memuaskan, tapi ada gitu minimal dan bisa dimanfaatkan. Kayak saya kemarin sebenarnya datang ke RSPO yang tahunan kemarin di Malaysia, tahun ini di Jakarta ya. Kalau teman-teman tertarik silahkan datang aja, asik kok konferensinya. Jadi yang dan sampai saya pikir kalau teman-teman manajemen apalagi pasti tahu banget lobbying itu bukan karena konferensinya, tapi lobbying itu terjadi di konferensi gitu. Saya waktu datang ke konferensi itu ada kayak seminar, tapi di meja-meja yang kosong lainnya itu ada perusahaan ngomong sama perusahaan ngomong sama masyarakat ada gitu loh di sana. Jadi itu tuh jadi satu-satunya ruang bahkan untuk kayak perusahaan itu akhirnya ya dipaksa untuk ngikutin kemauan masyarakatnya ketika kayak orang, karena kan gini ya, ini juga ada permasalahan teknis. Poin saya yang berikutnya kedua,
kesulitan melaksanakan skema keberlanjutan di sawit itu juga ada masalah teknis. Bagaimana monokultur itu dibuat, bagaimana monokultur itu dijalankan. Dan oke, RSPO bilang kita ada 7 rantai kan, kalau nggak salah itu ini dari kebun, ini dari terus habis itu dari pabrik habis itu refinery, habis dari refinery nanti ke perusahaan-perusahaan lain. Ini tuh panjang banget, dan aslinya rantainya itu jauh lebih panjang daripada itu. Jadi ada kesulitan juga kalau untuk memastikan ini beneran nggak sih sawitnya tuh dalam tanda kutip sawit baik yang sudah sesuai praktiknya gitu, karena ya memang secara teknis itu tidak dimungkinkan rantai supply-nya itu sesederhana yang dibayangkan oleh RSPO atau bahkan kita gitu sebenarnya. Mungkin kita mikir kayak, oh iya kan Unilever punya kebun, kebunnya nanti ya udah kasih ke millsnya atau ke pabriknya sendiri, ya udah jadi kan gampang, nggak apa sih sesuai sertifikasi. Tapi rupanya dari kebun sendiri mau pergi ke pabrik, ini belum refinery ya, ini baru mau ke pabrik tuh ada 3 perusahaan kecil lain, antara distributor, tengkulak, sama yang lainnya. Terus gimana cara kita mau streamline yang ini kan modelnya kan ini kan sebenarnya kan rent seeking banget ya ini modelnya, ini kayak model-model ekonomi rente kan sebenarnya sangat kecil-kecil ini dan tidak bisa dijelaskan, dia bahkan sebenarnya kan informal gitu. Bagaimana streamline seperti sistem ekonomi yang seperti ini, bagaimana men-streamline-kan, meluruskan atau memperbaiki tata kelola yang dari, dan kadang-kadang itu bukan sesederhana kayak udah tengkulak hapusin aja. Kadang-kadang masyarakat itu butuh tengkulak karena kalau enggak harganya bakal dipatok habis gitu loh sama perusahaan satu. Dan di sawit gitu misalnya ada kan nggak sembarangan ya orang bisa kayak oke, saya nanam nih 1 ton sawit gitu, saya kasih ke perusahaan, itu nggak bisa kayak gitu. Perusahaan harus ada gradernya ini mahal, cuma tengkulak yang bisa beli itu. Jadi mereka butuh tengkulak biar bisa masuk ke perusahaan. Dan kadang-kadang tengkulaknya ini bukan juga tengkulak sembarangan gitu. Ini tengkulak yang sudah memang kerja sama, ada MOU tertulis, bikin kooperasi sendiri, kerjasama sama perusahaan. Jadi itu semuanya legal. Tapi nggak bisa diperbaikin karena kecil, sumber daya kita nggak cukup. Mungkin saya belum bisa jamin hipotesa saya yang ini untuk membereskan tata kelola sawit yang semrawut dan sebenarnya lebih panjang daripada rantai supply yang sering dibayangkan orang atau bahkan diresmikan sama RSPO sendiri gitu sih sebenarnya. Jadi makanya saya bilang peluang korupsi di sini banyak sekali. Tapi ya memang secara instrumen hukum kita tuh tidak punya kapabilitas lebih untuk melakukan, untuk ngeliatin kayak secara mikroskopik gitu loh perusahaan-perusahaan sawit ini bekerjanya bagaimana. Dan ini bukan cuma sawit ya, industri ekstraktif manapun di Indonesia. Apalagi gajinya gaji pengabdian. BP, jadi ingat nih gaji pengabdian. Nah, ngomong-ngomong soal gaji pengabdian yang kayak bagaimana kantong-kantong korupsi ini berjalan, ini di salah satu provinsi di Kalimantan saya datangin, itu ada istilahnya penilai usaha perkebunan namanya PUP. Jadi ini kan ada dinas, kadang-kadang kalau perkebunan itu adalah adalah aset paling besar di daerahnya, mereka bikin dinas perkebunan sendiri. Kalau kecil ya udah dinas pertanian. Ini dinas pertanian, ada kabit kebun, dia tuh membawahi 23 perusahaan perkebunan sawit, 8 pabrik. Ini belum lagi yang kayak refinery segala macam ya. Dan orangnya tuh cuma 2. Saya waktu ketika dia dibenci sama orang-orang gitu, kayak ini kayaknya dia orang titipan perusahaan, dan dia kayaknya sadar gitu, dia tidak disukain sama orang PNS lainnya yang bilang kayak ini nggak boleh korupsi, ini nggak boleh kita terima suap segala macam. Tapi si penilaian saya ya kayak mereka emang mau bantu saya kerja ngawasin 23 perusahaan perkebunan seluruh kabupaten dan 8 perusahaan sawit, 8 perusahaan perkebunan pabrik dan 8 pabrik itu cuma 2. Dia cuma punya asistennya 1. Asistennya juga cuma buat pemetaan. Dia baru sertifikasi RSPO baru berapa bulan lalu gitu. Dan ini udah berjalan sekitar kayak 5 tahun. Terus saya bilang kayak gimana nih masalahnya? Ya nggak dapat anggaran dari pusat untuk ngembangin ini gitu. Terus mau gimana? Ya saya juga nggak tahu sih mau gimana. Nah ini yang saya bilang kayak korupsi itu sistemik, tapi juga berdasarkan ekosistem seperti ini dan relasional gitu loh di sana. Ini bukan cuma masalah ya makanya saya juga bukan ahli moral sama etik sih, jadi saya nggak bisa ngomongin itu terlalu banyak juga gitu. Oke, tapi boleh nggak nanya tadi terkait pertanyaannya Mas Sharon tadi ya. Jadi kalau di level konsumen nih ya, kan sekarang ada istilah responsible consumption gitu ya, Mbak Pepe. Terus jadi kita kalau mau beli minyak nih misalnya ke supermarket, terus ada pilihan macam-macam gitu ya. Palm oil atau ada canola oil, terus ada olive oil dan oil-oil lainnya ya, banyak gitu ya. Ada yang bilang kan ini isu perang dagang katanya ya, kita harusnya beli yang
produksi Indonesia dong gitu kan, belilah sawit gitu. Gimana nih harusnya idealnya menurut Bu Pepe? Saya nggak terlalu percaya sama perang dagang sih, Mbak. Karena itu kalau ketika di level tapak itu jadi kayak alatnya perusahaan untuk agar buruh itu tidak menyuarakan praktik-praktik koruptif di bawah untuk berorganisir. Ini contohnya salah satunya di Riau. Saya ketemu beberapa serikat di sana. Pertanyaan mereka kayak gitu juga persis. Jangan-jangan ini gara-gara ini ya, Mbak. Orang Eropa tuh nggak embargo pertama, nggak ada yang namanya embargo sawit. Saya mau jelasin di sini sekarang untuk mari kita luruskan hoax-hoax seperti ini. Itu tidak ada namanya embargo sawit. Yang terjadi adalah subsidi untuk mobil yang memakai biodiesel atau biofuel yang diambil dari sawit itu yang diberhentikan. Dan perusahaan mobil di Eropa itu kan lobbyingnya lumayan kuat. Jadi mereka menyebarkan isunya itu adalah orang ini nolak sawit gitu sebenarnya. Gitu. Jadi jelas ya di sini. Nah, tapi sampai di level bawah itu dampaknya gitu kan, di embargo sawit kan, di embargo sawit nggak butuh lebih dari 3 detik untuk cek nggak ada embargo. Yang ada itu ada kayak modelnya adalah subsidinya itu dikurangin. Nah itu dianggapnya jadi kayak pembatasan. Jadi kan secara legal bisa diterjemahkan jadi pembatasan pasar kan, yang memang secara prinsipal melanggar WTO gitu. Itu yang dipakai. Tapi tidak terjadi embargo. Karena sepanjang moratorium sawit jalan terus. Pas lagi pandemi juga jalan terus sawit itu. Jadi untuk konsumsi itu rumah tangga masing-masing, what can we do? Ada nggak yang relevan dengan? Saya nggak tahu ya Mbak, karena ini pertanyaannya sebenarnya sulit. Karena kalau dibilang, ya itu kan berarti kan kita harus secara konsumsi etis ya. Masalahnya minyak non sawit itu mahal di Indonesia. Saya juga dulu ayah saya kan orang Minang, jadi kita masaknya tuh pakai barco gitu, minyak kelapa. Itu mahal banget. Saya nggak yakin semua masyarakat Indonesia tuh bisa beli barco yang mahal dan berat itu. Apalagi kayak canola. Dan sebenarnya ini perspektif dari orang yang suka masak, minyak sawit itu tuh agak lebih fleksibel buat dipakai apa aja. Nggak kayak canola yang bikin kayak masakan jadi lebih kering. Kalau kelapa kan mungkin kolesterolnya bisa lebih tinggi gitu. Atau sebenarnya penemuan IUCN International for Conservation bilangnya kayak itu sebenarnya sama aja gitu. Sebenarnya untuk konsumsi etis saya sulit sih untuk bilangnya seperti apa, karena emang secara sawit itu udah menggurita gitu loh. Jadi kalau ditanya kita harus pakai sawit nggak, ya pakai aja gitu loh. Kamu pakai nggak pakai itu sebenarnya juga kayak perusahaan itu akan baik-baik aja kok sebenarnya gitu. Iya. Karena mereka tuh sebenarnya paling gedenya di biofuel, biodiesel sekarang ini gitu. Jadi bisa ide skripsi nih buat teman-teman yang jurusannya manajemen marketing terutama ya, karena kalau yang akan membahas isu tentang responsible consumption ya, kebetulan salah satu mahasiswa saya nggak tahu nih ada di sini nggak risetnya tentang green marketing, Bu Pepe. Namanya sustainability market itu sekarang tuh jadi kalau sekarang di perusahaan-perusahaan sawit yang namanya sustainability market itu punya division-nya sendiri tuh, jadi kayak di bidangnya sendiri. Dan juga termasuk perusahaan-perusahaan penerima produk sawitnya kayak L'Oreal gitu, yang kayak makeup yang tadi bilang Mas Yana bilang cosmetical company gitu, udah ada sendiri yang sustainability market dan mereka punya pasar sendiri buat sawit gitu. Nah, itu yang perlu dicek ya, apakah ini sebetulnya greenwashing ya, Bu Pepe ya? Sebenarnya risetnya udah banyak sih Mbak, dan konsensusnya adalah ya greenwashing. Cuma saya agak suka sering hati-hati gitu sih kalau mau nge-labelin sesuatu tuh greenwashing atau enggak. Iya atau enggaknya itu masalah lain saya sebagai peneliti. Tapi kan efeknya di lapangan buat petani gitu misalnya itu seperti apa itu kan berbeda ya buat saya gitu. Buat konsumen lain juga. Dan apa sih yang bisa kita lakukan secara terbatas ketika kita nggak bisa ngubah 100.000 hektar sawit jadi kolam gitu misalnya, atau kayak hutan lain gitu. Terus gimana? Iya. Banyak banget ya yang bisa kita bahas lebih lanjut nih, tapi sekarang udah lewat 8 menit nih Bu Pepe dari waktu yang dijanjikan. Kalau nggak ada lagi yang mau berkomentar atau bertanya, mungkin saya mau berbagi catatan aja ya tadi beberapa poin yang menarik dari
paparan Bu Pepe dari catatan saya, salah satunya adalah pentingnya menganalisis konteks sosial ekonomi ya, di mana praktik korupsi itu muncul gitu ya. Ada masyarakat tadi Bu Pepe sebutkan yang terhimpit kebutuhan ekonomi, atau tadi istilahnya komunitas yang rapuh ya, yang mudah dimanipulasi, juga hal-hal yang seringkali nggak muncul ya kalau kita bicara literatur tentang korupsi begitu. Terus kalau kita bicara tentang apa tadi kekayaan yang tidak dijelaskan begitu ya. Ada yang menarik banget tadi tuh tentang apa wealth defense strategy ya. Jadi ini berarti kita sudah mulai mempertanyakan gitu ya, apakah apa yang dilakukan oleh sektor privat gitu ya dengan aktivitas bisnisnya yang kemudian bisa mengumpulkan sedemikian banyak kekayaan gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita normalisasi, atau harusnya kita bisa mempertanyakan juga ya. Tapi kalau boleh nyelipin satu pertanyaan lagi, sebenarnya bermasalahnya dari sisi apa sih Bu Pepe kalau kita menormalisasi pengumpulan kekayaan secara tidak sah ini? Kok tadi kan bicara proses ya di awal ya, prosesnya itu bermasalah gitu ya karena ada eksploitasi dan lain sebagainya. Tapi implikasinya sendiri kenapa gitu? Ini harus kita pertanyakan. Jawaban paling cepatnya mungkin ketimpangan kali ya Mbak. Ketika kita misalkan gini, bagi saya korupsi atau yang kayak namanya wealth defense atau accumulation wealth itu justru menjadi hambatan untuk mencapai masyarakat meritokratik tadi gitu. Kita tidak bisa yang namanya jadi masyarakat meritokratik atau yang kayak ingin berusaha kita pasti bisa. Ya obstacle paling besarnya adalah pengayaan ilegal dan kayak kekayaan tadi. Misalnya kan kalau misalkan di dalam kebun sawit gitu gini. Salah satu konglomerat di Indonesia itu uangnya bisa sampai belasan T gitu kan, atau ratusan bahkan sebenarnya kadang-kadang kalau dua nomor 1 sama 2. Tapi kayak gapnya ini kejauhan dan itu tuh tidak bisa dan kalau di sawit sendiri secara khusus itu tuh jadi peran negara tuh hampir hilang untuk kayak ngasih pendidikan, untuk memberikan fasilitas kesehatan yang baik gitu. Terus kalau kayak gitu gimana caranya kita beneran mau jadi masyarakat meritokratik kalau misalkan kita beneran pakai logika bisnis ya, yang kita memang kayak pakai mitos-mitos mereka untuk kayak semuanya bisa kalau kita berusaha gitu. Ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha ya hasil katanya. Tidak. Kalau misalkan, dan ini kan sebenarnya pertanyaan orang-orang pembangunan di era tahun 70-80, apalagi dari petani-petani perempuan ya, kalau misalkan kerja keras itu cukup, harusnya setengah perempuan di Afrika itu sekarang udah jadi bilioner gitu. Dan sebenarnya ya udah kita pakai aja logikanya itu di kebun sawit bagi saya. Karena yang bekerja ini kan sebenarnya yang kerja kasarnya itu adalah, jadi gini, kenapa sih kerja kasar di kebun sawit yang jelas gitu loh hasilnya, itu bisa dibayarnya jauh sekali di bawah orang yang kerjanya kayak oke, kita akan melakukan manajemen aset dan akuisisi gitu. Ini adalah orang yang produktivitasnya jelas apa bisa diukur. Vis-a-vis sama orang yang kayak melakukan spekulasi gitu loh soalnya. Dan padahal kan sebenarnya engine produksi itu kan paling di bawah ya. Kalau ya lagi-lagi ini kan prinsip ekonomi standar sebenarnya, nggak terlepas ideologinya apapun gitu. Kalau misalkan kita ya sudah kita biarkan saja yang namanya wealth defense untuk kekayaan ini, ya sudah, kita jangan pernah harap yang namanya kayak usaha keras tidak akan mengkhianati, karena dia usaha keras itu justru akan menjadi hal yang paling mengkhianati kita kalau kita membiarkan pengayaan ilegal ini dan kayak pemadatan modal dengan cara-cara ilegal kayak gini. Karena yang diambil itu jelas kan ilegal ya. Berarti yang jelas diambil adalah kebutuhan dasar dari manusia dan masyarakatnya. Berarti ya kalau ini tidak ada, jadi itu juga ada permasalahan timing gitu, kapan kita bisa maju dan kapan kita tidak bisa maju. Ya jangan harap kita bisa kayak riset bagus gitu, atau jadi PNS yang berdikari kalau misalkan pos-pos uangnya aja udah diambilin. Karena kadang-kadang masalah nggak ada uang itu real, itu benar gitu. Bukan kan kadang-kadang kan orang di media sosial ya apalagi, atau bahkan kayak sebenarnya orang-orang umum yang saya wawancara gitu untuk melihat masalah pasar sustainabilitas ini, ya kan uang ada banyak dari pajak Mbak, kita kan ada uang dari sini, ya kadang-kadang uang nggak ada, beneran nggak ada atau nggak pernah diposkan untuk itu. Budgeting itu kan politik juga ya. Ketika misalkan korupsi ini dilakukan gitu, atau pengedutan kekayaan yang terjadi di sebuah daerah jadi nggak minta sekolah, nggak minta fasilitas kesehatan, karena perusahaan tuh ngasih dengan bare minimum sekali, ya udah itu anggaran itu akan dipotong.
gitu loh. Dan sementara anggaran yang dipotong ini kan sebenarnya terjemahannya adalah buat perusahaan, ya udah saya dapat lagi nih dana-dana rente yang saya keluarkan gitu. Jadi ya efeknya sebenarnya kalau ditanya paling besar ketimpangan, ya jangan nggak akan bisa maju gitu. Baik, itu penutup yang baik sekali ya dari Bu Pepe ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Pepe. Tapi saya mau ini dulu sebelum membubarkan diri, mempersembahkan secara virtual. Ini ada Saya ucapan udah terima lama nggak dapat sertifikat. Alhamdulillah dosen umbi-umbian dapat sertifikat hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmunya Bu Pepe. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya di untuk penelitian PhD-nya gitu. Kita akhiri ya kawan. Oh ya, dengan ada bilang makasih sama sebentar teman-teman sekalian yang datang. sekalian ini dong. Sekalian. Kalian pesan untuk mahasiswa sekolah bisnis ya. Ini Bu Pepe kalau bisa ada diselipkan juga sedikit sekalian menutup. Saya sebenarnya mau bilang makasih aja ke teman-teman FEB, bagi yang di kelasnya Mbak Kanti yang udah ngasih platform ini buat saya ngomong. Maaf sekali kalau misalkan tidak sesuai harapan. Dan saya sebenarnya mau berterima kasih tadi Mas Rambonya udah nggak login lagi. Sebenarnya saya ini peneliti tamu di Sawit Watch. Sawit Watch itu adalah salah satu LSM Indonesia yang paling awal ngomongin sawit. Dan mereka risetnya sangat bagus, advokasinya sangat bagus, perspektif mereka soal manajemen perusahaan dan memahami isu korupsi di level perusahaan sawit dan industri ekstraktif lain itu sangat tajam. Jadi saya mau berterima kasih sama mereka karena sudah menjadi udah merumahkan saya gitu selama di Indonesia dan membantu mereka kerja hingga dapetin data disertasi saya. Jadi terima kasih dan sekali lagi terima kasih buat pertanyaannya teman-teman, membantu sekali untuk mengembangkan paper soal korupsi ini yang saya saat ini sedang tulis. Ya, terima kasih. Saya udah lama nggak ngajar, jadi maaf kalau gugup. Terima kasih. Nggak kelihatan loh gugupnya, lancar semua. Baik, kita pamit ya teman-teman. Selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Pepe sehat-sehat, makasih. Terima kasih, sehat-sehat juga.